Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semuanya? Masya Allah. Ini udara yang panas atau yang panas ya? Orang besar ini badannya panas terus. Antum panas juga nggak? Panas kan? Berarti normal panasnya. Bismillah. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan bahasan Kitab Tauhid. Ya sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan, siapa yang masih ingat? Di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang kembali menyembah berhala. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu hal yang berkaitan dengan dunia sihir. Hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Sebagaimana bahasan-bahasan sebelumnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang rincian-rincian kesyirikan. Pada bab sihir, beliau juga membahas rincian-rincian yang berkaitan dengan permasalahan sihir. Sampai beliau meletakkan kurang lebih ada 3-4 bab, itu khusus membahas masalah sihir. Mulai dari definisi sihir, kemudian bagaimana hukuman bagi tukang sihir, kemudian jenis-jenisnya, hal yang berkaitan dengan sihir, sampai nanti pada pembahasan nusrah, yaitu bagaimana hukumnya mengobati sihir dengan sihir kembali. Itu ada bahasan-bahasan yang akan kita angkat insyaallah ta'ala di seputar bab permasalahan sihir. Baik, kita masuk dulu di bab ke-23, Maja'a fi sihri. Hal-hal seputar sihir. Sihir secara bahasa disebutkan oleh para ulama ma khafiya wa la tufasababuh. Ini secara bahasa. Secara bahasa sihir itu adalah sesuatu yang samar dan halus sebabnya, latuf. Sihir ini sesuatu yang samar kemudian halus sebabnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari rangkaian kata-kata yang indah itu laksana sihir. Hadis Nabi tentang inna minal bayani la sihra, ada sebagian kata-kata yang indah itu bisa menyihir kalian. Maksudnya bisa mempengaruhi kalian. Ini maksud Nabi sihir dari sisi bahasa. Adapun sihir dari definisi syariat, kalau kita lihat dari penjelasan para ulama akidah, banyak ulama itu yang tidak mau mendefinisikan sihir. Kenapa? Karena sihir ini jenisnya banyak, kemudian pengaruhnya terlalu banyak, bentuk-bentuknya terlalu besar, sehingga kalau didefinisikan seakan-akan membatasi tentang hakikat sihir.
Contoh misalnya di antara ulama yang tidak mendefinisikan secara khusus tentang sihir itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Artinya Imam Syafi'i ketika mendefinisikan sihir, beliau tidak menyebutkan makna khusus. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Um, "Wasihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifah." Sihir adalah sebuah kata yang mencakup berbagai makna yang berbeda-beda. Ini diantara definisi dari Imam Asy-Syafi'i, artinya karena saking sulit membatasi makna sihir, maka beliau mengatakan sihir itu adalah kalimat yang terlalu banyak rangkaian-rangkaiannya. Juga di antara ulama yang tidak mendefinisikan sihir secara khusus, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab Adwa'ul Bayan, ini tafsir Imam Asy-Syinkiti, "I'lam anna sihra fil istilahi la yumkinu hadduh bijaddin jami'in mani' likathratil anwa'il mukhtalifati dakhilati tahtah." Kata Syekh rahimahullahu taala, sihir itu tidak mungkin didefinisikan dengan sebuah definisi yang lengkap atau yang menyeluruh. Kenapa? Karena sejatinya jenisnya terlalu banyak dan macam-macamnya terlalu luas. Jadi maksudnya kalau dikatakan sihir itu adalah jampi-jampi, jimat, bukan hanya itu. Kalau didefinisikan sihir itu hanya sekedar penyihir bermuamalah dengan setan, bukan hanya itu. Sehingga para ulama, banyak di antara mereka yang tidak mendefinisikan makna sihir secara khusus. Dan di antara ulama yang berusaha mendefinisikan sihir juga ada, di antara Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, walaupun definisi dari Ibnu Qudamah ini dikritik oleh para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, "As-sihru huwa azaimun wa ruqan wa uqdin yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih." Kalau Ibnu Qudamah dia definisikan. Kata beliau yang namanya sihir itu jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang memberikan yu'athiru fil qalbi wal abdan. Yang mana jampi-jampi itu memberikan pengaruh pada hati dan badan. Dan beliau mengatakan fayumrid wa yaqtul. Terkadang orang kalau sudah kena sihir dia bisa sakit dan dia bisa mati. Jadi orang kalau kena sihir bisa sakit dan bisa mati. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Sebenarnya sihir itu tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun, nggak bisa. Kecuali Allah izinkan. Jadi antum kalau kena santet, jangan langsung ketakutan. Karena santet, jampi-jampi itu tidak akan bisa memberikan bahaya kepada antum, kecuali Allah izinkan. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Dan dampak sihir yang paling besar itu memisahkan antara suami dengan istri. Ini jadi Ibnu Qudamah berusaha mendefinisikan supaya orang faham. Walaupun dalam definisi ini dikritik oleh para ulama. Karena Ibnu Qudamah tidak membahas tentang sihir itu diawali dengan hubungan jin dengan setan. Kan nggak ada beliau sebutkan di sini. Jadi maksud saya, para ulama pun mereka khilaf dalam masalah ini, namun intinya sihir seperti yang kita fahami, yang kita jelaskan. Baik jemaah sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i, ini sebelum kita bacakan dalil di sini, beliau menyebutkan sihir itu ada dua jenis. Ini dalam kitab Al-Um, sihir ada dua jenis. Ada sihir yang tergolong sebagai kesyirikan dan kekufuran. Ini sihir yang menggunakan bantuan setan. Dan sihir jenis ini yang ditulis oleh para ulama-ulama akidah yang pelakunya harus dibunuh. Kemudian dia bisa murtad. Sihir jenis yang pertama ini. Sihir yang tergolong kesyirikan dan kekufuran.
Biasanya penyihirnya bermuamalah dengan setan, dengan jin. Jenis sihir ini yang dikatakan bisa murtad, bisa kufur. Namun Imam Syafi'i, dia punya pendapat yang kedua atau jenis sihir yang kedua. Beliau mengatakan sihir yang tidak tergolong sebagai kesyirikan. Contoh sihir yang dilakukan dengan menggunakan obat-obatan, asap, dan sejenisnya untuk menimbulkan pengaruh. Jadi maksudnya sihir yang kedua ini mungkin dari sisi trik-trik, pusulap-pusulap itu kan. Kesannya dia nyihir tapi itu hanya tipu muslihat. Jenis yang kedua ini Imam Syafi'i mengatakan ini bukan jenis kekufuran. Jadi yang ditulis oleh para ulama dalam buku-buku akidah itu jenis yang pertama, Yang memang dukun itu, penyihir itu bermuamalah atau langsung berhubungan dengan setan. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada permasalahan di sini, apakah sihir itu nyata atau tidak? Ini sebelum saya bacakan ya. Apakah sihir itu nyata atau tidak? Ada dua pendapat. Pertama pendapat Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwasanya sihir itu hakikat, nyata, dan benar-benar berpengaruh nyata pada korbannya. Di pendapat Ahlus Sunnah, sihir itu ada, hakikatnya ada. Artinya orang kalau kena sihir bisa sakit, bisa mati, bisa tiba-tiba cerai, bisa tiba-tiba setiap mau berhubungan suami istri hilang rasa syahwatnya, macam-macam lah. Ahlus Sunnah meyakini sihir itu ada, nyata. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 102. Dalil yang sangat panjang ya, Al-Baqarah 102. Allah berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, maksud Sulaiman tidak melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setan itulah yang telah mengerjakan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami cobaan bagi kalian, sebab itu janganlah kalian kafir. Artinya Allah utus dua malaikat, Harut dan Marut, untuk menjelaskan yang seperti ini sihir. Tapi sama masyarakat Babilonia, malah diikutilah sihir-sihir yang seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan seorang tidak mungkin mendapatkan mudarat dengan sihir tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Dalam ayat ini, jadi dalilnya apa? Jadi syahidnya apa? Syahidnya di sini sihir itu nyata, berefek. Ada dua efek yang di sini. Pertama adalah merusak hubungan suami istri. Jadi nyata, Pak. Orang kalau sudah kena sihir, terkadang sihir tersebut merusak hubungan suami dengan istri. Kalau suami istri salah satu yang tersihir, kemudian mereka cerai, maka dampak yang terjadi setelah perceraian tersebut banyak sekali. Anak-anak kadang-kadang terlantar, kemudian istri menjadi janda, dan betapa banyak wanita setelah dia janda, dia menjadi pezina, banyak Pak. Nikah sama suami, kemudian cerai, entah karena kena sihir atau tidak, akhirnya si istri gak bisa mencari nafkah, akhirnya melakukan perzinaan, banyak ya.
Makanya kenapa sihir itu dampak terbesarnya adalah cerai. Kenapa? Karena orang kalau sudah cerai mudaratnya besar. Walaupun tidak semua cerai itu buruk, tidak. Para sahabat juga ada yang bercerai. Bahkan Nabi juga pernah menceraikan Hafsah binti Umar. Tapi Nabi ditegur sama Allah. Kata ketika Nabi menceraikan Hafsah, maka datanglah malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, kembalilah kepada Hafsah. Innaha sawwamah wa innaha qawwamah, fa innaha zaujatuka fil jannah." Ya Rasulullah, kembalilah kepada Hafsah. Karena Hafsah ini wanita yang sering puasa. Wanita yang sering sholat malam. Dan dia adalah istrimu besok di surga. Kata para ulama, kalau ada seorang suami terfikir olehnya ingin menceraikan istrinya, maka segera dia lihat bagaimana ketaatan istrinya kepada Allah. Udah saya lihat Ustadz, nggak ada ketaatannya. Ini parah juga ini. Nabi aja disuruh, perhatikan ya Rasulullah, Hafsah ini orang sering sholat malam. Wanita solehah, wanita yang sering puasa, dan dia besok adalah istrimu di surga. Jadi maksud saya benar cerai itu terkadang ada maslahat, tetapi harus kita ingat terkadang sihir bisa membuat orang itu tercerai berai. Para sahabat mereka cerai, biasa aja sebenarnya. Tetapi di sini jelaskan oleh para ulama, sihir itu bisa seperti itu efeknya. Bisa seperti itu efeknya. Dan disebutkan kalau saja gara-gara sihir hubungan suami istri bisa rusak, apalagi hubungan dengan di bawahnya. Misalnya antara orang tua dengan anak, efeknya lebih kuat lagi. Antara kakak dengan adik, menjadi rusak hubungan gara-gara sihir. Baik, kemudian yang kedua, disebutkan dari ayat tadi, sihir memberikan efek, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir dapat memberikan efek buruk pada korban atas izin Allah. Ini yang disebut dengan izin kauni, bukan izin syar'i. Apa itu izin kauni? Izin kauni maksudnya adalah sesuatu yang tidak Allah sukai, akan tetapi Allah mengizinkannya terjadi. Jadi izin kauni itu apa? Sesuatu yang tidak Allah sukai, tetapi Allah izinkan itu terjadi karena ada hikmahnya. Contohnya apa lagi? Allah tidak menyukai keberadaan iblis. Karena iblis bisa menggoda manusia. Tetapi Allah izinkan itu terjadi karena ada hikmah yang sangat besar di balik keberadaannya iblis. Ini dia jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau disebutkan apa dampak terbesar dari sihir? Dua ini. Mencerai-beraikan pasangan suami istri, dan yang kedua memberikan efek buruk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ini masih pada poin sihir itu hakikat, ya. Dia nyata ada. Di antara dalil yang menunjukkan adanya sihir berdampak itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah." Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwah pada pagi hari, lam yadurruhu dzalikal yauma summun wala sihrun. Maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir. Di mana syahidnya di sini? Sebagaimana racun itu berdampak untuk badan, maka sihir juga demikian. Kan Nabi bilang, kan Nabi sampaikan, siapa yang makan 7 butir kurma, maka dia tidak akan terkena racun dan sihir. Maksudnya apa? Sebagaimana racun memiliki dampak bagi tubuh, bagi badan, maka sihir juga demikian. Baik, kemudian juga di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah disihirnya Rasulullah. Hadisnya panjang, tapi saya baca sebagiannya. Tentang kisah disihirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh salah seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Sahara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun min bani
Zuraik yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaih annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Rasul disihir oleh salah seorang Yahudi, Labid ibn al-A'sam namanya. Efek dari sihirnya apa? Nabi dikhayalkan seperti melakukan sesuatu tapi tidak melakukan. Intinya demikian ya. Sampai pada akhirnya disebutkan dengan apa Labid ini menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dengan sisir dan rontokan rambut. Dengan sisir dan rontokan rambut. Lalu di mana semuanya itu berada, maka ditanyakan di sumur Zarwan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pergi ke tempat tersebut dan menimbun sumur tersebut ditimbun. Di sini dalil oleh kata para ulama, kalau seorang kena sihir, dia bisa menemukan buhulnya, maka dia musnahkan. Tapi kalau dia tidak bisa menemukan buhulnya, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalil bahwa semua sihir itu berdampak. Kemudian ada pendapat yang kedua, ini pendapat dari kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah dan beberapa ulama terpengaruh dengan pemahaman ini. Seperti Ibnu Hazm, Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi, dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi tiga ulama yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, sehingga mereka menganggap bahwasanya sihir itu hanya khayalan. Dia tidak ada hakikatnya. Sihir hanya khayalan, tidak ada hakikatnya. Intinya adalah pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, Ahlus Sunnah meyakini bahwa sihir tersebut berdampak. Baik, di antara dalil yang dipakai oleh kaum Mu'tazilah untuk mengatakan sihir itu hanyalah khayalan, mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 116. Al-A'raf 116. Atau sebelumnya juga Toha ayat 66. Fa'idha hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayangkan oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Nah, ini kata Ibnu Hazm, itu lihat. Allah mengatakan Musa terkhayalkan olehnya. Berarti kata Ibnu Hazm yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, berarti sihir itu sebenarnya hanya khayalan. Karena Allah sebutkan di sini yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Kemudian juga mereka mengatakan fa akhbarallahu ta'ala anna amala ulaika saharah innama kana takhayyalan la haqiqata. Allah mengabarkan bahwa perbuatan para tukang sihir itu hanyalah berupa khayalan yang tidak ada hakikatnya. Tapi ini dalil yang sangat lemah karena nanti disebutkan bahwasanya ketika Musa melemparkan tongkatnya, maka benar-benarlah tongkat Musa menjadi ular. Yang akhirnya tukang sihirnya Fir'aun semua bertaubat kepada Allah dan kemudian mereka dibunuh sama Fir'aun. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan di sini dalil yang pertama. Ini bab tentang hukum tentang sihir, nanti ada bab macam-macam sihir. Kemudian nanti ada juga nusrah, bagaimana hukum mengobati sihir dengan sihir. Di situ para ulama berbeda pendapat ya. Walaupun ada yang membolehkan, tapi pendapat yang lebih kuat tidak boleh. Nanti kita akan sampai ke bab itu insyaallah taala. Pertama dalil dalam surah Al-Baqarah 102. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, tidak ada baginya keuntungan di akhirat. Ayat ini dijadikan oleh para ulama menegaskan bahwa pelaku sihir kafir. Kenapa? Karena ada kalimat tidak ada keuntungan bagi mereka di akhirat. Antum kalau lihat ya, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ancaman tidak ada keuntungan baginya di akhirat, itu biasanya perbuatan-perbuatan kufur. Contoh misalnya
Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 77. Wala yuflihus sahirun. Dan ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapatkan keberuntungan. Baik di dunia atau di akhirat. Juga firman Allah dalam surat Thaha ayat 69. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan beruntung tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Jadi kita nggak boleh juga terlalu khawatir dengan sihir. Maka sebagian para salaf mengatakan tidak ada kewajiban seseorang untuk mengeluarkan jin dari tubuhnya walaupun orang mengatakan telah dikirimkan jin kepada engkau. Nggak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan. Selama dia tidak merasakan dampaknya. Misalnya ada orang tiba-tiba datang ke antum. Datang ke Pak Rajil lah, kata Pak Rajil. Pak Rajil, antum dikirimkan jin sama dukun duren sawit yang paling ahli gitu. Masya Allah. Pak Rajil karena beliau punya iman, punya tauhid, beliau tidak takut misalnya. Harusnya begitu seorang mukmin. Kenapa? Kalau kita mungkin takut, kita gelisah, nanti perasaan itu akan membuat kita lemah. Maka seorang tidak ada kewajiban dia untuk berusaha mengeluarkan jin dari tubuh dia. Selama dia tidak merasakan ada dampak dalam diri dia. Walaupun orang bilang dikirimkan jin yang paling hebat, jin yang paling canggih jinnya. Kalau antum merasa antum duduk di majelis ilmu, aman-aman aja, baca Quran, tetap nikmat, hubungan dengan keluarga tetap bagus, nggak usah dipedulikan itu, nggak usah dipedulikan. Karena itu hanya akan melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian juga di antara ayat yang lain menyebutkan kalimat tidak beruntung itu tandanya adalah kekufuran. Misalnya dalam surah Al-Qasas ayat 82, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Benarlah sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Kemudian juga surah Al-An'am ayat 21. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi maksud saya, ayat yang menjelaskan si fulan tidak beruntung, perbuatan tidak beruntung di akhirat itu biasanya mengacu kepada perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Di sini dari ayat ini ada beberapa pelajaran atau faedah. Yang pertama, penetapan bahwa sihir itu memiliki hakikat dan benar-benar ada. Ini dari kitab Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, haramnya sihir. Haramnya sihir. Yang ketiga, kafirnya tukang sihir. Maka di masa para sahabat, ada 3 orang sahabat yang telah memenggal leher kepala tukang sihir. Yang pertama sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua Habsah. Habsah telah membunuh mantan budaknya yang pernah menyihir dia, dibunuh sama Habsah. Yang ketiga adalah sahabat Jundub bin Abdillah. Ini 3 orang sahabat yang pernah melakukan hukum memenggal lehernya orang-orang tukang sihir. Kemudian yang keempat, ancaman keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan menggantinya dengan selain itu. Ini 4 faedah dari surat Al-Baqarah 102. Baik, kemudian wa qauluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut. Qala Umar al-jibt as-sihir wat taghut asy-syaitan. Wa qala Jabir at-tawaghid kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahid. Disebutkan mereka beriman kepada jibt dan taghut. Umar bin Khattab beliau menafsirkan jibt adalah sihir. Sedangkan taghut adalah setan. Taghut ini jenisnya banyak ya. Termasuk disebutkan taghut orang yang ridho dirinya disembah. Anda bisa lihat dalam kitab Usul Salasah, taghut ada beberapa bentuk, di antaranya adalah
orang yang ridho dirinya untuk disembah. Seorang kiai, senang dia disembah. Senang dia muridnya mengkultuskan dia. Datang di depan dia, cium lutut saya, cium tangan. Enggak sopan ente, bolak-balik ciumnya. Masya Allah, Pak. Ini dai-dai kayak gini nih, ini disebut dengan togut. Kenapa? Dia ridho dirinya disembah. Walaupun dia merasa, ini saya bukan nyuruh dia nyembah. Rukuk dan sujud tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh. Dan saya sering kasih contoh, termasuk rukuk, antum melewat di depan orang biasa aja. Ada yang bilang, oh ini kan tradisi, itu bukan tradisi. Rukuk dan sujud itu bagian dari ibadah. Ya jadi kalau kita ketemu sama orang biasa aja, salam, nggak perlu juga kita membungkukkan badan, nggak perlu. Itu bagian dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Baik, kemudian juga termasuk tagut adalah orang yang mengaku tahu perkara yang gaib. Ini kayak ustadz-ustadz yang sering membahas akhir zaman. Masya Allah. Kayaknya senang kali dia hari kiamat gitu loh. Senang membahas itu terus. Padahal kemudian menebak-nebak, wah ini tandanya Dukhan mau datang, Imam Mahdi sudah ini, sudah ini. Ini semua dai-dai kadzab ini semua, pendusta semua ini. Kemudian juga termasuk tagut, ya, itu adalah setan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian kata Jabir bin Abdullah, tagut adalah para tukang ramal yang didatangi syaitan yang ada pada setiap kabilah. Yang ada pada setiap kabilah. Azan jamaah? Belum ya? Sedikit lagi. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, dalil yang berikutnya, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa al-mubiqat yang membinasakan. Ini kita akan bahas insyaallah taala. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut? Qala asyirku billah. Di sini Nabi menyebutkan urutannya sesuai dengan kadar dosanya. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wasihir, sihir. Lihat di sini. Sebenarnya kan sihir bagian dari syirik. Zikrul am ba'dal khas. Jadi sengaja disebutkan yang umum dulu, kemudian dikhususkan. Tujuannya apa? Untuk penekanan. Sihir bagian syirik atau tidak? Iya, sihir itu bagian dari syirik. Tapi dibedakan sama Nabi. Syirik kepada Allah, kemudian sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, seorang yang lari dari medan perang. Nanti saya akan jelaskan masing-masing ini insyaallah taala. Lari dari medan perang ini hukumnya tidak boleh kecuali karena beberapa sebab. Contoh, lari dari medan perang dengan tujuan mengatur strategi boleh. Itu terjadi di masa para sahabat. Atau lari dari medan perang karena melihat jumlah musuh terlalu besar. Jumlah musuh terlalu besar. Kemudian wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kemudian menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan 2 dalil lagi, setelah itu kita buka tanya jawab insyaallah taala.
kembali kepada dalil 7 dosa yang membinasakan. Nabi SAW menyebutkan 7 pokok dosa-dosa besar. Makanya sebagian para ulama, mereka mengatakan dosa besar hanya 7 dari hadis yang mulia ini. Namun sebagian lagi tidak, mengatakan 7 bukan pembatasan. Tapi 7 ini yang benar-benar menjadi induk dari dosa-dosa besar yang lain. Baik, yang pertama tadi adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasihru, yaitu sihir, baik tukang sihir atau orang yang mempelajari sihir atau orang yang mempraktekkan sihir. Itu semua hukumnya diharamkan dalam syariat. Kemudian wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Apa misalnya jemaah? Contoh dalam jihad, satu. Yang kedua, dalam hukum qisas, ya, dalam hukum qisas, ya. Dan kemudian juga termasuk juga tukang sihir, tukang sihir. Kemudian seorang yang berzina dan dia sudah menikah, ya, itu juga dibunuh, ya. Kemudian juga haramnya riba. Haramnya mempraktekkan riba dan menggunakan hasilnya baik untuk makan maupun yang selainnya. Ini di antara faedahnya. Di antara dosa yang Allah rincikan, di antaranya adalah riba. Pelakunya, pencatatnya, saksinya, orang yang melakukan transaksinya, sama seperti juga khamar, sama seperti khamar. Disebutkan dalam satu riwayat, orang yang minum khamar, orang yang minta diperaskan khamar tersebut, atau orang yang mengirimkannya, kemudian orang yang memperjualbelikan khamar, kemudian orang yang menuangkan ke gelas, itu juga sama. Artinya ada dosa-dosa yang memang Allah rincikan. Dan dalam agama kita, kalau satu dosa itu zat diharamkan, maka jual belinya juga diharamkan. Contoh, ada orang jual khamar. Khamar diharamkan oleh Allah, maka jual belinya juga haram, tidak boleh. Contoh babi Allah haramkan, maka jual beli babi juga haram. Jadi thamannya juga diharamkan dalam syariat. Contoh alat musik, maka jual belinya juga haram. Makanya saya sering bilang, orang-orang yang bertaubat dari musik, mungkin dulu mantan main piano, mantan drum band, gitar listrik, bass itu. Maka cara taubatnya, dia tidak boleh menjual. Maka dia hancurkan semuanya. Dan dia tidak boleh merasa rugi ketika menghancurkan barang-barang haram. Kan saya pernah cerita, ada ibu-ibu, dia punya 3 piano, baru kenal sunnah, nanya, Ustadz, saya punya 3 piano di rumah Ustadz. Boleh dijual nggak Ustadz? Nggak boleh dijual. Kecuali ibu jual memang yang bukan lagi namanya piano, ibu sudah copot-copotin semuanya. Nah itu dari copot-copot semuanya, ada kayunya, ada itunya. Itu dijual untuk dikilokan. Ini sebagian ulama membolehkan. Tapi seandainya dia hancurkan itu lebih bagus. Dengar itu kaget dia, Pak. Wah dihancurin Ustadz. Ngapa Bu? Nggak tega. Biar saya bantu ngancurin. Saya bantu ngancurin ya sini. Jadi jemaah sekalian, tidak ada kata mubazir, tidak ada kata rugi dalam menghancurkan apa yang diharamkan Allah. Nggak ada kata rugi. Dulu para sahabat ketika turun ayat khamar dengan 4 fase. Pertama Allah tidak langsung haramkan khamar kan. Pertama Allah sebutkan khamar itu ada sisi buruknya, ada manfaatnya. Kemudian sampai pada tidak boleh diminum dekat-dekat waktu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabul khamar, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Maka dulu sebagian sahabat dekat waktu sholat mereka enggak minum khamar. Habis isya kan panjang tuh, ke subuh. Nah, sebagian minum khamar lagi. Dari subuh ke zuhur panjang, sebagian mereka masih minum. Tapi ketika Allah mengharamkan secara mutlak, maka
pengharamannya bersandingan dengan kesyirikan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengadu nasib dengan busur panah, menyembelih untuk berhala, rijsun min amali syaitan. Itu semua adalah perbuatan setan. Jadi perhatikan juga berkaitan dengan masalah riba ya. Kemudian wa aklul malil yatim, makan harta anak yatim. Jangan sampai seorang ibu kandung dia tidak sadar makan harta anak yatim, harta anaknya sendiri. Ingat itu, kalau suami meninggal, kemudian ada banyak harta yang dia tinggalkan, maka seorang ibu dia boleh menggunakan harta itu sekedar kebutuhan untuk mengurus anak itu. Dan dia nggak boleh mengambil yang bukan haknya. Kemudian wa tawalli yaumaz zahf, seorang yang lari dari peperangan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan seorang yang menuduh wanita yang mukminah berzina. Disebutkan di sini haramnya mundur dalam peperangan apabila sudah bertemu dengan orang kafir yang menyerang, kecuali berbelok dalam rangka untuk siasat atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Dan Anda mau tanya, kenapa Nabi masukkan ke dalam dosa besar lari dari perang, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa lari dari perang atau lari dari pasukan perang? Itu bagian dari dosa besar. Pertama dia berkhianat, iya. Kemudian yang kedua, karena ketika dia lari dari perang, lari dari pasukan yang lain pun terpengaruh. Pasukan itu juga terpengaruh. Akhirnya dia satu orang kabur, yang lain juga kabur. Maka dalam Islam dilarang seorang kalau sudah di medan jihad, dia tidak boleh lagi lari dari peperangan. Makanya orang-orang Ikhwanul Muslimin yang teriak-teriak jihad, teriak-teriak khalifah itu, cobalah hadapi jihad yang sebenarnya. Berani enggak? Jangan cuma teriak-teriak di jalan, kemudian memberontak sama pemimpin, protes sana, protes sini. Kalau terjadi jihad benaran, berani enggak mereka berangkat? Ini juga dipertanyakan ya. Jangan-jangan omong kosong, omong kosong. Tapi salafiyun, mereka tidak berangkat jihad sampai ulil amri yang memerintahkan kepada mereka. Makanya disitulah perbedaan antara Ikhwanul Muslimin, orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah, dan sejarah pertama demo terjadi di masa Utsman. Itu demo pertama dalam Islam itu, Pak. Itu demonya orang Khawarij kepada Utsman ibn Affan. Itulah sejarah pertama yang sangat kelam sampai terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan. Baik, kemudian jemaah sekalian, termasuk menuduh wanita yang baik-baik berzina, itu juga tidak boleh. Baik, kemudian hadis yang terakhir. Nah, disebutkan di sini ada faedah sangat bagus ya. Kan tadi Nabi mengatakan wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya melakukan zina. Ini kan tidak boleh. Namun penulis kitab beliau mengatakan menuduh orang kafir tidak termasuk dosa besar. Menuduh wanita kafir berzina tidak termasuk dosa besar. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mulakhas dan kitab Al-Jadid. Dalam kitab Al-Mulakhas bahwasanya menuduh wanita kafir berzina itu bukan bagian dari dosa besar. Baik, kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis yang disebutkan an Jundub marfu'an haddas sahir darbatun bisayf. Dari Jundub secara marfu', hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan yang benar hadis ini mauquf. Hadis ini mauquf. Dalam hadis Sahih Bukhari, Umar bin Khattab telah menetapkan perintah kepada kami, bunuhlah tukang sihir baik laki-laki maupun yang perempuan. Tapi ingat, perintah ini ditujukan kepada siapa? Ulil amri. Jadi ketika antum membaca perintah qisas, perintah rajam, itu semua perintah ditujukan kepada ulil amri. Jangan nanti antum baca ayat wasariqatu wasafaqatu aydiyahuma jazaan bima kasaban nakalam minallah.
Oh disuruh potong tangan nih Ustaz. Saya praktekkan ayat ini nih, Masya Allah. Ini ayat yang ditujukan kepada ulil amri. Ulil amri yang berhak melakukan itu. Ya. Kapan tangan dipotong, kapan dia dimaafkan, itu semua kepada ulil amri. Dan ulil amri itu presiden, ingat. Ulil amri adalah presiden. Tidak ada beda antara presiden dengan ulil amri. Ulil amri itu adalah pemegang kekuasaan kaum muslimin. Terlepas mereka tidak berhukum secara sempurna, tetapi pemegang kekuasaan kaum muslimin ulil amri itu presiden. Baik, kemudian disebutkan, Bajalah melanjutkan, maka kami pun melaksanakan hukum mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Diriwayatkan dengan sahih bahwa Habsah telah memerintahkan annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Habsah telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman mati tersebut terhadap budak perempuan itu. Ahmad berkata, diriwayatkan dalam athar yang sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa tukang sihir sampai dibunuh, Pak? Karena mereka memang merusak rumah tangga orang, merusak agama seseorang, ya banyak orang dirusak gara-gara tukang sihir. Contoh jemaah, anak dulu punya teman di pondok, anaknya soleh, masya Allah, anaknya soleh, satu angkatan. Tiba-tiba di tahun terakhir sebelum kita tamat dari ma'had, dia kena sihir. Antum tahu dampak dari sihir itu? Dia tiba-tiba suka sama sejenis. Ini setiap lewat teman laki-laki diraba-raba sama dia. Ini teman saya langsung. Dan itu dia sakit lama sampai dia libur, ya. Sampai masa depan dia hancur, berantakan, kasihan. Dan terakhir saya dengar, alhamdulillah dia sudah sembuh. Dan sembuhnya lama, sampai 5-6 tahun. Ternyata memang dia kena sihir. Ternyata dia dulu punya kakeknya tukang sihir. Kemudian bapaknya juga pernah melakukan sihir-sihir seperti itu. Mungkin imbasnya juga kena dia. Mungkin ada kiriman dan seterusnya lah. Jadi sihir itu berdampak benar. Dan terkadang sihir itu kalau sudah terlalu parah masuk ke tubuh seseorang, efeknya terlalu parah, dia bisa sakit. Kalaupun dia sembuh, dia nggak total sembuhnya. Dulu ada ikhwan di Pekanbaru, dia dipecat dari bengkel, dia montir dipecat sama bosnya, dia stres. Mungkin stres, bingung-bingung, akhirnya kemasukan jin. Entah kiriman, entah apa, yang penting kemasukan jin. Akhirnya, subhanallah, setiap masuk kamar mandi, Pak, cuci kaki sampai 2 jam. Cuci kaki terus. Kerja cuci kaki terus. Nanti masuk lagi keluar, begitu terus, bertahun-tahun jemaah. Sampai di ruqyah, sampai puluhan kali di ruqyah. Terakhir alhamdulillah dia sembuh, tapi sudah mungkin sudah qadarullah wa masya'a fa'al, dia sembuh tapi tidak sempurna. Dia sembuh tapi masih banyak kayak linglung-linglung gitu, Pak. Karena kata dokter sudah ada saraf yang rusak. Dia juga cek ke dokter. Jadi sihir itu benar-benar berefek. Jadi makanya bagi ibu-ibu yang suka pajang-pajang foto, itu bisa jadi media sihir. Nanti kita sebutkan ada macam-macam jenis sihir. Nanti masih banyak rincian masalah sihir. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk sihir terjadi. Dan bagaimana kita bentengi diri kita dari sihir. Intinya jemaah sekalian, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu, mungkin ada orang hasad sama kita, ada orang enggak suka sama kita. Tapi ingat, semua tidak akan bermudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan jemaah sekalian. Fadal, ya, fadal. Oh, Masya Allah ya. Beliau kan belum sehat secara sempurna ya, masih kena beban syariat nggak? Taib. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu jawabannya, nanti Anda rujuk lagi ya. Anda tidak tahu jawabannya. Anda ragu jawab. Dia sudah sembuh tapi tidak sempurna. Ini pertanyaannya susah sekali.
Apakah dia kena beban syariat? Ana tidak tahu. Nanti ana coba lihat lagi bagaimana fatwa para ulama tentang orang yang sembuh tapi tidak total. Sembuh tapi tidak total. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang langsung? Ya, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya ya, Nabi SAW mengatakan mata ain adalah hak. Mata ain adalah hak. Apakah dia masuk kepada sihir? Ya. Maka kata para ulama, sebenarnya orang yang melihat sesuatu, dia mungkin tidak berniat untuk menyihir. Tetapi itu bisa ditunggangi sama setan. Ditunggangi sama setan. Cuman kadang-kadang kita kan nggak sadar, Pak. Kita nggak ada berniat mencelakai saudara kita, nggak ada. Tapi karena kita lupa nyebut nama Allah, kita kagum dengan seorang yang mungkin Masya Allah hafalannya, atau ada seorang bayi, ada bayi lucu sekali, tiba-tiba kita saking kagumnya, kita lupa menyebut nama Allah, itu bayi bisa sakit memang. Hafalan bisa hilang. Ada imam masjid ya, bilang sama anak, Ustadz, hafalan anak sering hilang Ustadz. Apa gara-gara orang hasad sama anak? Belum tentu. Ente aja kurang murojaah. Mungkin karena orang terlalu kagum dengan bacaan saya, belum tentu. Ya. Karena memang iya juga Pak, terkadang ada juga imam itu sering lupa dia itu sering lupa, sering salah. Mungkin ada orang-orang yang hasad, mata ain tadi. Ya. Cuman nggak semua seperti itu. Ya. Jangan terlalu GR. Ya. Kita yang kurang murojaah, mungkin sering lupa. Ya. Jadi dia ditunggangi sama setan. Dia tidak sama seperti sihir mutlak seperti diniatkan, tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jika kita terkena sihir, bolehkah kita meminta bantuan jin atau dukun? Nah, nanti ini ada bahasannya, itu disebut dengan nusrah. Tadi saya bahas di Masjid Nurul Bahri. Di sini ada dua pendapat, yang ini secara umum dulu. Pendapat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, rata-rata para ulama ahlu sunnah, mereka mengatakan tidak boleh secara mutlak. Karena ada hadis yang melarang secara jelas. Tapi sebagian ulama membolehkan. Nanti saya akan sebutkan di pertemuan yang mendatang insyaallah ta'ala. Mereka beralasan membolehkan kalau di situ ada manfaat dan sifatnya darurat. Ini juga hal yang pernah dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab ketika ditanya, bolehkah seorang mengobati sihir dengan sihir? Beliau mengatakan boleh. Karena ada manfaatnya dan sifatnya darurat. Tapi pendapat yang lebih kuat tetap hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Ya wallahu a'lam, nanti kita akan rincikan insyaallah di pertemuan. Nanti ada babnya khusus insyaallah ta'ala. Ustadz, orang tua saya ketika masih hidup meninggalkan sholat. Sholat hanya ketika hari-hari raya Islam. Namun ketika mau meninggal beliau mengucapkan syahadat dan kalimat terakhir la ilaha illallah. Apakah saya tetap boleh mendoakan beliau? Ya, antum boleh mendoakannya karena orang tua antum tidak terlihat pada diri, dia tidak terang-terangan mengatakan saya kafir. Di sini kan para ulama khilaf orang yang tidak sholat seperti apa kasusnya kan. Ada ulama yang mengatakan mau dia meyakini wajib tidak wajib, kafir dia. Ini pendapat juga cukup kuat Pak. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kalau dia tidak sholat, masih meyakini kewajibannya, maka dia dikatakan fasik. Intinya ada khilaf di sini. Ya. Namun selama orang tua antum tidak pernah mengatakan saya keluar dari agama, saya murtad, antum masih boleh mendoakan insyaallah ta'ala. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga dan seluruh jamaah. Ya, barakallahu fikum ya. Ustadz izin bertanya tentang masalah, tadi Ustadz berkata tentang sihir itu dapat menyebabkan sakit. Ya. Benarkah penyakit sejenis autoimun, gila, autis, ADHD termasuk dalam rangkaian sakit yang dikategorikan terkena sihir dikarenakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit tersebut itu kan tidak pernah dibahas ya Ustadz. Terusnya juga saya pernah duduk di sebuah majelis yang mengatakan bahwa seseorang yang ditempeli jinasab itu
tubuhnya itu dapat diacak-acak dalam bentuk hasil diagnosa dokter dan juga hasil lab yang seharusnya tidak punya sakit kanker. Ternyata karena adanya jinasab tersebut, penyakit itu jadi diacak oleh jin sehingga diagnosa dokter itu menjadi salah. Seperti itu Ustadz. Apakah dengan sakit autoimun dan ADHD itu difokuskan dengan ruqyah mandiri, lalu juga fisioterapi dan lainnya itu bagaimana nasihatnya Ustadz? Syukron barakallahu fikum. Nah pertama ibu-ibu sekalian atau bapak ibu, pertama kita perlu bedakan antara ada nas yang tegas mengatakan oh sakit ini karena sihir, sakit ini bukan karena sihir, harus ada dalilnya dulu. Kemudian yang kedua, tidak bisa yang namanya tajrubah itu adalah penelitian. Kemudian dimutlakkan pada satu penyakit. Ini juga kadang-kadang sebagian ustadz yang dia mungkin punya pengalaman dalam masalah sihir, punya pengalaman dalam masalah mengobati. Kadang-kadang pengalaman dia jadikan sebagai sesuatu yang mutlak. Ini nggak boleh juga Pak. Oh, kalau pusing itu mungkin ada jin ini. Kita nggak terlalu begitulah beragama. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita merasakan mudarat, kita merasa kita kena sihir. Ya. Kecuali ada dalil yang menegaskan itu. Ya. Jadi tidak bisa pengalaman seseorang, mungkin dia punya pengalaman muruqyah 20 tahun. Kemudian dijadikan sebagai dalil, nggak bisa, ya. Tidak bisa. Ya. Kalau cuma sekedar saran silahkan, tapi kalau mengklaim sakit ini, kalau autis pasti kena sihir, itu kita butuh dalil Pak. Kita nggak boleh bicara tanpa ilmu, bicara hanya sekedar pengalaman, nggak boleh. Tapi kalau kita hanya memberikan saran, mungkin pengalaman pribadi seperti ini, itu oke lah. Tapi menjadikannya sebagai hukum, kalau anak yang autis, anak ini itu kena sihir, ini kita terlalu tergesa-gesa, ya. Terlalu tergesa-gesa. Ya. Jadi intinya adalah, ya, kalau seorang kena penyakit, dia berusaha berobat. Berobat itu kan ada dua, selama berobat itu halal, silahkan berobat. Bisa berobat dengan ke dokter, bisa berobat dengan dia baca ruqyah. Ya. Intinya selama pengobatan itu halal, maka Islam tidak membatasi. Tidak membatasi. Dan juga tidak boleh kita langsung menebak-nebak ya. Mungkin ada anak kecil begini sikapnya, oh ini mungkin dulu bapak nak baca doa ini, kena sihir. Ini jangan Pak. Terlalu tergesa-gesa. Mana dalilnya ya. Kadang-kadang mungkin dia berkecimpung di masalah kesehatan, oke lah dia bicara masalah pengalaman. Tapi selama tidak ada dalil kita nggak boleh untuk mengklaim, tidak boleh Pak. Apalagi sampai mengatakan ini penyakit nggak ada di masa Nabi, berarti ini murni sihir. Nggak bisa, ya. Maka dulu Syekh bin Baz ada seorang laki-laki, dia di ruqyah nggak sembuh-sembuh, Pak. Akhirnya sama Syekh bin Baz coba bawa ke dokter. Ternyata memang murni dia sakit medis. Cuma kadang-kadang digaungkan kisah, dicek ke dokter, nggak ditemukan penyakit, masya Allah. Jangan-jangan dokternya bahlul. Cek lagi ke luar negeri, di Singapura, atau ketemu penyakitnya. Jadi kadang-kadang orang sering membawakan ke kayak klinik terus gitu loh. Kayak masalah-masalah yang mistik. Oh dia merasakan sakit di tubuhnya, dibawa ke dokter, di lab nggak ditemukan. Benar-benar dicek dulu ya. Kalau memang benar-benar tidak ditemukan, dia berobat, dia baca ruqyah, dia minum kurma, makan kurma ajwa, dia berlindung kepada Allah. Ya. Tapi terlalu tergesa-gesa kalau mengatakan oh ini penyakit karena ini itu terlalu tergesa-gesa ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti yang tadi Anda mau jawab tapi besok lah ya Anda jawabnya itulah ya. Ada beberapa penjelasan para ulama. Silakan fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, mengapa semua agama bisa mengusir setan, bisa eksorsim begitu Ustaz? Maksudnya bisa mengeluarkan, ada orang kerasukan gitu. Nasrani bisa ngeluarin setannya dari tubuhnya orang, agama Yahudi bisa, bahkan yang tidak beragama pun bisa mengusir setan gitu, nggak hanya dengan Al-Quran gitu. Itu saya bingung Ustaz. Dan banyak orang yang berpikir ini mengatakan bahwa berarti agama bukan hanya Islam doang yang benar gitu Ustaz. Syubhatnya mereka. Jadi ritual-ritual kayak
pendeta-pendeta kan gitu banyak Ustaz. Oh dia katanya kalau mau mengeluarkan setan dari tubuh manusia ini, nama si setan ini harus ditanya dulu baru bisa diusir. Oh, Masya Allah. Masing-masing beda gitu Ustaz. Nah itu banyak yang bingung nih kok. Film ini? Enggak, kenyataan Ustaz. Oh, kenyataan. Teman saya ada yang dulu, ada yang pendeta gitu ngomong sama saya seperti itu gitu. Masya Allah ya. Ya jamaah sekalian, intinya ya, kita kalau mendapatkan informasi dalam Islam kita harus cross check ya, cross check. In ja'an fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau sudah informasinya dari orang kafir, orang ini, kita jangan terlalu percayalah. Inti kalau mereka bilang, oh pendeta bisa mengeluarkan setan, itu kan klaim mereka. Itu kan klaim mereka aja. Ya. Jadi kalau ada bahasa orang Nasrani bisa mengusir jin, orang Hindu bisa mengusir jin juga, itu seakan-akan berarti untuk apa? Untuk apa harus beragama Islam? Nah, ini juga subuhat ini ya. Subuhat. Jadi pertama, kita tidak percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya kalau sudah bicara orang kafir ini pendusta Pak. Pendusta orang kafir ini. Merekayasa, kemudian kadang-kadang membuat penelitian-penelitian tertentu. Ya. Jadi intinya kalau sudah informasi dari orang kafir, kita tidak langsung percaya 100%. Ya. Dan kalaupun seandainya ada yang berhasil, itu semua atas izin Allah. Dan bukan berarti membenarkan agama mereka. Bukan berarti membenarkan agama mereka. Sama seperti orang datang ke dukun, ada orang gak sholat, datang ke dukun, berobat, sembuh dia. Apakah perbuatannya dibenarkan? Kan tidak. Ya. Karena semua berjalan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya jadi wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya. Baik jemaah, masih ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi ada akhwat kerasukan gitu ya? Akhwat kerasukan, malah bahkan ada yang lainnya malah diomelin, diobatin secara kasar. Nah saya lihatnya kasihan Ustaz. Itu gimana ya kita harus lakukan? Dia ngapain dia Pak? Kalau ketika kerasukan ngapain? Teriak-teriak Ustaz. Teriak-teriak? Akhwat itu teriak-teriak seperti kerasukan. Ada yang masuk. izin. Jadi apa yang kita lakukan itu? Masya Allah. Yang pertama, kalau ada orang kita lihat kerasukan seperti itu, ya. Pertama kita kan belum tentu juga dia kerasukan kan, belum tentu. Siapa tahu dia ada stres, siapa tahu dia depresi. Ya. Kita nggak tahu penyebab orang itu nggak tahu. Jadi selama kita tidak tahu kita nggak bisa langsung mengklaim dia kerasukan, belum tentu juga. Ya. Mungkin dia stres. Orang kalau stres bisa kayak orang gila Pak, bisa kayak orang gila. Orang kalau stres itu udah kayak kerasukan memang, hampir nggak ada bedanya. Ya. Makanya mengatakan dia kerasukan enggak. Makanya tugas kita yang pertama tentu kita mengingatkan aja. Kita nggak boleh sentuh juga. Sini, Masya Allah. Biiznillah. Nggak boleh Pak ya. Sebagian lagi pakai sarung tangan. Nah, ini nggak ada. Ya tugas kita paling yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita panggil orang, atau mungkin kita suruh para akhwat di situ juga menjaga dia, menahan dia. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Intinya kita nggak langsung segera mengatakan dia kerasukan. Jemaah, kita juga harus ingat Pak, ada orang-orang yang hidup dari kedustaan mengklaim si fulan disihir, di fulan ada. Jadi orang-orang yang suka ruqyah itu, kadang-kadang dia juga hidup dari situ. Coba lihat garis tangan antum sini, Masya Allah. Atau dia lihat, oh antum nih, anak lihat dari wajah antumnya ada aura ini nih, Masya Allah. Padahal dia nyari duit dia di situ, ya. Berobat sama dia gitu. Jadi maksud saya, intinya adalah kita tidak segera mengklaim seorang itu kemasukan atau tidak ya. Kecuali untuk bacakan Al-Quran, makin panas dia, nah itu mungkin ya. Itu mungkin dia memang kerasukan jin. Ya, ya wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Ini saya baca bersama surat ini, saya orang tua murid tidak dapat mengikuti kegiatan di sekolah. Ternyata di sini pertanyaannya. Ustadz, kalau hadroh itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Penabuh gendang dan penyanyinya bagaimana hukumnya? Hadroh ini yang mana nih? Yang mukul-mukul itu ya? Iya udah jelas lah. Ini kan sesuatu yang tidak
Dibolehkan dalam, apalagi pemainnya perempuan, ya. Apalagi di masjid, emak-emak dengan baju pinknya berkumpul, Masya Allah. Menyambut ustadz yang datang, hadrah dulu, Masya Allah. Itu nggak ada tuntunan dari Nabi SAW, dan itu hal yang harus kita tinggalkan, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.